Semoga ini bermanfaat buat teman-teman, buat saudara-saudara, saudari semua yang sudah berencana mau berhenti merokok, bahkan yang belum berencana berhenti merokok. Makasih menonton video ini hingga Anda menjadi berhenti merokok mulai dari hari ini juga. Like a Hellcat. Halo guys, selamat datang di channelnya Om Gede. Semoga para sahabatku semua dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Oke guys, pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas sesuatu, yaitu apakah Anda kenal dengan ini? Atau ini salah satu jenisnya? Ya, benar sekali. Itu adalah rokok. Nah, kali ini guys kita akan coba membahas apa manfaat dan akibatnya kalau kita merokok. Nah, di sini terutama sebelum kita ngomong panjang lebar tentang rokok, saya bercerita dulu tentang saya juga sebagai seorang mantan perokok. Itu mantan perokok, bukan mantan kamu ya. Bukan mantan kamu ya. Jadi saya sebagai mantan perokok, dulu saya mulai kenal itu rokok mungkin dari sejak kecil ya. Sejak kecil saya sudah mengenal yang namanya rokok, mungkin sebelum masuk SD atau sesudah SD itulah. Saya sudah mulai mengenal rokok mulai dari puntung rokok. Jadi bukan rokok yang sebatang penuh ya. Dulu saya mengenal puntung rokok dan setelah itu saya coba menghisapnya. Lanjut cerita, itu sampai saya SMP saya sudah bisa menghisap sebatang dua batang, dan sampai selanjutnya di SMA. Nah, saya sudah bisa menghabiskan setengah bungkus sampai satu bungkus sehari. Nah, ketika itu saya selesai SMA, saya coba melanjut kuliah di sebuah universitas yang kebetulan di saat itu di Provinsi Riau, ya, tepatnya di Kota Pekanbaru. Nah, di sana saya mengenyam pendidikan, saya ambil jurusan hukum, dan ternyata saya tidak banyak berubah. Di sana saya tetap juga merokok. Saya sudah bisa menghabiskan 1-2 bungkus rokok. Nah, setelah itu sampai semester 5 saya gagal dan saya pulang ke kampung. Nah, balik ke kampung ternyata merokok juga nggak bisa saya tinggalkan karena dibarengi karena mungkin pikiran yang stres, karena mungkin masa depan serasa sudah hancur atau sudah nggak ada masa depan lagi saya berpikir seperti itu. Jadi saya coba menghisap rokok lagi dan ternyata itu rata-rata saya habiskan 2 bungkus per hari. Itu kalau saya sendiri, belum kalau ketemu teman-teman. Ya mungkin saya kasih rokok mungkin akan lebih cepat habis gitu. Nah, kali ini di mana saya mulai berhenti merokok itu di saat pertengahan tahun 2016, di mana saya bekerja karena pekerjaan saya itu sesuai target ya, atau sesuai dengan kinerja kita. Ketika kinerja kita bagus, maka upah yang kita dapat atau gaji yang kita dapat akan besar. Nah, pada saat itu mungkin kinerja saya lagi buruk dan mungkin customer saya berkurang, sehingga omset atau upah yang saya dapatkan menurun, sehingga untuk kebutuhan sehari-hari itu sangatlah tidak, atau untuk kebutuhan sehari-hari hampir tidak cukup, apalagi ditambah saya harus membayar kontrakan. Nah, di situ guys saya coba menggali mana pengeluaran yang harus saya kurangi. Nah, setelah saya gali lebih dalam, ternyata saya berpikir coba menghitung biaya rokok saya. Nah, dari situlah saya berhenti. Setelah itu saya ambil tekad bulat dan bukan lagi dikurangi, tapi lebih ke langsung berhenti. Jadi efeknya tuh langsung stop gitu. Jadi di situ saya mencoba menjalaninya ya dengan susah payah. Ya, mungkin dari minggu pertama, minggu kedua, dan itu godaannya banyak sekali teman. Jadi misalnya kita ketemu teman yang sesama perokok pasti nawarin rokok. Nah, itu adalah godaannya. Nah, bagaimana caranya? Nah, simak terus ya berikutnya. Dan di sini juga saya minta support dari teman-teman untuk terus dukung dan channel ini agar lebih bermanfaat, karena saya akan ada giveaway buat para subscriber setia saya, penonton saya, yaitu jika saya mencapai 2000 subscriber maka saya akan adakan giveaway sebesar senilai 1 juta rupiah. Nah, jika
saya mencapai 2000 subscriber, maka saya akan adakan giveaway sebesar senilai 1 juta rupiah. Nah, itu pada teman-teman harus dukung channel ini ya untuk lebih bermanfaat atau lebih berkembang ke depannya. Kita kembali ke topik, dimana saya rokok tadi yang sudah mendarah daging di saya. Nah, perlahan-lahan saya coba itu. Nah, di situ saya menyadari bahwa lebih banyak kerugian dari manfaatnya. Jadi lebih banyak kerugian yang kita dapatkan daripada manfaat merokok tersebut. Nah, mungkin kalau kita bisa bilang rokok itu manfaatnya adakah manfaatnya? Ya memang ada. Tapi itu secara nasionalnya iya ada. Yaitu misalnya sebagai sumber pendapatan pajak buat pemerintah, yaitu melalui bea cukai rokok. Kedua, bisa juga sebagai mata pencarian buat para petani tembakau. Dan ketiga, ya itu bisa jadi usaha buat masyarakat untuk melakukan penjualan rokok-rokok tersebut. Nah, malahan kerugiannya bagi pengguna yaitu dampaknya berdampak pada diri kita sendiri, tidak berdampak pada diri kita sendiri dan keluarga kita. Nah, apa saja dampaknya? Setelah saya telusuri dampaknya, yaitu satu adalah kesehatan. Nah, sebagai perokok mungkin yang lagi merokok pasti sudah tahu mereka sebenarnya menyadari bahwa rokok itu berbahaya buat kesehatan. Misalnya itu mungkin ada gangguan pernapasan atau sesak nafas, dan mungkin batuk, dan paru-paru terasa berat ya. Jadi itu di segi kesehatan, dan itu yang terpenting, karena dengan merokok maka kita secara sadar diri kita melakukan atau meracuni diri sendiri, yaitu kita menabung racun di dalam tubuh kita, yaitu dengan menimbun nikotin secara terus-menerus ke dalam paru-paru kita. Nah, itu akan berefek lebih gampang sakit di masa tua. Nah, yang kedua adalah dari segi pengeluaran atau biaya rokok. Nah, setelah saya hitung biaya rokok selama 1 tahun, itu kita cukup mempunyai nilai yang fantastis, dan itu seharusnya bisa berguna buat kebutuhan yang lainnya daripada menghabiskan buat rokok. Nah, di sini saya coba berhitung. Di saat itu saya menghabiskan 2 bungkus rokok. 2 bungkus rokok dalam 1 hari, itu berarti di saat itu rokok mungkin di 19 atau 20 lah, kita rata-ratakan 20. Di harga rokok 20, maka kita bisa kalikan 2 bungkus berarti 40.000 dalam sehari. Berarti kita sudah menghabiskan hanya khusus rokok, pengeluaran kita sudah 40.000 sehari. Nah, kalau kita kalikan kali 30 hari, mungkin kita bisa dapat nilai yang cukup besar setiap bulannya, yaitu sekitar 1.200.000. Nah, dari 1.200.000 ini, maka bisa kita kalikan dalam tahun, yaitu 12 bulan. Nah, di dalam 12 bulan itu kita kalikan 1.200.000 dikali 12, maka kita akan dapatkan nilai 14.400.000. Bayangkan guys, itu nilai 14.400.000 dalam setahun hanya untuk biaya rokok kita. Jadi kalau istilahnya itu bisa kita tabung, kalau kita maunya pengen nabung itu untuk mendapatkan sebuah sepeda motor selama 1 tahun secara cash, maka di duit 14.400.000 kita sudah dapat cash motor baru. Nah, mungkin kisaran harga motor sekarang 14 sekian atau sampai 15. Jadi kalau nambah pun kita tinggal nambah sedikit aja, atau kita tunggu 1 bulan berikutnya. Nah, itu manfaatnya guys. Jadi sehingga ketika kita pun menghilangkan rokok atau kita tidak merokok, maka uang 14.400.000 itu akan kita salurkan ke pengeluaran lainnya, sehingga atau itu bisa juga jadi tabungan seperti yang kita bilang tadi ya. Anda tidak perlu nabung setiap bulannya menyisihkan misalnya 1 juta 2 juta. Anggap aja lah rokok Anda itu Anda jadikan tabungan. Jadi setiap hari Anda akan membeli 2 bungkus rokok dengan harga 40.000. Nah, ambil uang 40.000 itu masukin celengan. Itu lebih bermanfaat. Nah, ketika Anda membukanya dalam 1 tahun berikutnya, maka Anda akan mendapatkan nilai yang fantastis. Nah, bayangkan kalau 5 tahun, bayangkan kalau 10 tahun ya. Jadi kita bisa melakukan sesuatu hal dari biaya rokok tersebut.
Nah, selanjutnya guys, kerugian lainnya yaitu gangguan terhadap orang lain. Jadi dengan merokok ini sebenarnya kita mengganggu kenyamanan orang lain. Loh, kenapa bisa? Ya iya, asap yang kita hasilkan dari rokok akan mengganggu lingkungan sekitar atau orang-orang yang ada di sekitar kita yang menghisap asap rokok, sehingga secara tidak langsung mengakibatkan atau kita berbagi penyakit kepada mereka, apalagi kalau di lingkungan keluarga. Nah, hal itu harus kita hindari ya. Jadi dengan berhenti merokok gitu sebenarnya itu kita sudah menjaga keluarga kita dan orang lain di sekitar kita, sehingga terhindar dari bahaya dari asap rokok atau bahan-bahan zat yang terdapat dalam kandungan rokok. Nah, setelah kita tahu cara yang tadi atau bahaya dari merokok, maka Anda mungkin bertanya, bagaimana cara saya berhenti merokok? Nah, saya berhenti merokok dengan cara saya ambil tekad yang bulat. Saya ambil tekad yang bulat bahwa saya hari ini mulai stop merokok. Nah, jadi itu semua harus diniatkan. Kalau ada pun embel-embel lain, misalnya ada obat yang mendukung, itu hanyalah sebagai penunjang atau untuk mempermudah kita. Tapi yang lebih dititik beratkan adalah dari niatnya, dari hati. Jadi kalau udah kita niatkan, apapun yang terjadi, ya kita stop. Nah, apa itu gampang? Itu sangat susah. Nah, disinilah kita mengalami yang namanya proses mencoba untuk berhenti merokok. Di situ kita diuji ya untuk bagaimana rasanya berhenti merokok, yang biasanya paru-paru yang biasanya kita kasih asupan setiap hari nikotin, tar dan berbagai macam bahan lainnya. Nah, ketika itu tiba-tiba paru-paru kita merasa berbeda, sehingga dia mungkin ada menimbulkan gejala, misalnya mungkin mulai batuk, sesak nafas, dan lain sebagainya. Oke, itu tadi yang pertama. Nah, yang keduanya sekarang adalah menghindari stres. Ya. Nah, cara kita menghindari stres yaitu dengan cara menenangkan pikiran, dan karena dengan pikiran yang stres, maka kita akan kembali mencoba untuk merokok untuk menenangkan pikiran. Nah, itu harus kita tahan dan kita hindari. Ya, kita hindari stres sebisa mungkin. Dan yang ketiga, kita menghindari yang namanya yang bisa menjadi pemicu untuk kita merokok. Nah, apa saja yang menjadi pemicu kita merokok? Yaitu dengan satu, berkumpul dengan teman-teman yang sesama perokok. Nah, di sini saya jelaskan, bukan kita dilarang untuk bergaul dengan teman-teman sesama perokok, tapi selama kita proses dalam terapi atau kita stop merokok, maka kita hindari dulu beberapa minggu untuk tidak berinteraksi atau tidak berkumpul. Kalaupun kita ketemu di jalanan atau di mana, ya itu nggak apa-apa, tapi hindari untuk berkumpul. Apalagi di musim corona ini, itu lebih bagus karena kita berkumpul dengan teman-teman jarang dan kita harus tetap jaga jarak. Nah, kalau ada yang mau berencana untuk berhenti merokok, nah inilah saatnya. Jadi di musim ini saatnya untuk mencoba berhenti merokok karena dapat menjauhkan kita dari itu tadi. Setelah kita terbiasa untuk tidak merokok, maka kita bisa kembali bertemu kepada teman-teman, bisa bercerita atau berkumpul lagi, asalkan itu aja tetap berkomitmen ya. Namanya harus kita komitmen bahwa kita tidak akan merokok lagi. Nah, kedua yaitu pemicunya tadi, seperti hal yang nomor 2 tadi, stres. Nah, kita hindari itu stres karena itu bisa jadi juga sebagai pemicu untuk kita merokok, karena pikiran nggak apa, kita coba untuk merokok lagi. Nah, bagaimana caranya? Bisa saja dengan cara misalnya makan permen, jadi itu diganti dengan aktivitas merokoknya, diganti dengan makan permen atau ngemil dan sebagainya, daripada ngerokok kan lebih bagus ngemil dan lain sebagainya. Yang berikutnya yaitu caranya dengan cara menghindari yang namanya minuman beralkohol. Jadi karena pasti kita yang sesama yang sudah pernah merokok, pasti kita juga akan menikmati yang namanya alkohol. Nah, ketika kita lagi minum alkohol, maka otomatis perasaan kita akan lebih santai, lebih enjoy ketika kita mengonsumsi alkohol dengan cara merokok. Nah, itu perlu dihindari. Jadi
jangan dulu mengonsumsi alkohol selama terapi merokok. Nanti terkecuali setelah Anda sudah tahan dan sudah bisa mengontrol diri untuk tidak merokok, Anda mau mengonsumsi alkohol, setelah itu ya silakan saja, selama Anda berkomitmen tidak mau merokok. Tapi sebaiknya itu jangan lagi. Jadi itu cara saya untuk berhenti merokok, yaitu dengan cara satu, komitmen, kedua, menghindari berkumpul untuk sementara waktu kepada teman-teman yang sesama perokok, ketiga, menghindari stres sehingga kita tidak terpancing untuk merokok, dan keempat, yaitu menghindari alkohol selama kita dalam proses berhenti merokok. Nah, itu semua dapat kita lalui setelah 1 bulan. Ketika kita sudah terbiasa dalam 1 bulan kita tidak merokok, maka kita akan coba terus bertahan untuk tidak merokok di bulan-bulan berikutnya, sehingga sampai tahun, bahkan sampai beberapa tahun. Sama seperti saya yang sudah berhenti merokok dari semenjak pertengahan 2014 sampai sekarang sudah tahun 2020, berarti sudah hampir 4 tahun saya berhenti merokok. Dan bisa Anda kalikan sendiri, misalnya biaya rokok saya selama 4 tahun. Jadi kalau 14,4 juta kali 4 tahun saja, itu sudah bisa Anda bayangkan berapa yang dapat kita sisihkan. Dan itu sih tidak saya katakan itu sudah saya tabung, tapi paling tidak dapat berguna buat hal-hal lain yang memang perlu kita butuhkan di dalam keluarga, sehingga pengeluaran kita tidak begitu mengalami kesulitan lah. Jadi kita itu walaupun pendapatan pas-pasan, tapi untuk pengeluaran yang rutin tiap minggu dan tiap bulannya masih dapat kita capai atau masih bisa kita kontrol. Jadi begitu saja teman-teman, bagi Anda yang mau berhenti merokok, maka mulailah dari sekarang, dan itu caranya adalah ambil komitmen dalam diri sendiri. Kalau ada pun ramuan-ramuan untuk berhenti merokok, itu hanyalah sebagai penunjang, karena yang intinya adalah dari dalam diri Anda sendiri atau dari dalam hati Anda. Tidak akan ada orang lain yang mampu merubah atau membuat Anda berhenti merokok selain diri Anda sendiri. Nah, semua itu bisa dimulai dari sini, ya, dari hati. Nah, ketika kita sudah mulai, itu akan coba kita jalani, dan seberat apapun prosesnya, memang itulah proses. Jadi kita harus tetap berjuang. Nah, demikian vlog pembahasan kita kali ini. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman, buat saudara-saudara, saudari semua yang sudah berencana mau berhenti merokok, bahkan yang belum berencana berhenti merokok. Makasih simaklah video ini hingga Anda menjadi berhenti merokok mulai dari hari ini juga. Oke guys, jadi begitu aja vlog dari kita. Saran dan kritikan harap dicantumkan di kolom komentar, dan tetap semangat.